Draft yang merevisi 79 undang-undang itu terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Dari sekian ratus pasal itu, persoalan ketenagakerjaan paling ramai diprotes oleh serikat pekerja di berbagai daerah. Poin-poinnya adalah yang paling utama, kita tetap menolak Omnibus Law. Bukan begitu ya saudara sekalian ya. Bukan hanya terkait dengan cipta kerja, tapi beberapa poin-poin yang kira-kiranya tidak berpihak pada rakyat. Di sini juga ada beberapa teman-teman dari aliansi serta federasi dan dari serikat pekerja serta konfederasi. Silakan masukan dan lain-lain terkait dengan perjuangan Gerakan Buruh Jakarta akan kita kupas bersama. Kenapa? Karena kita ingin menyamakan gerakan dari masing-masing tiga wilayah ini, Tangerang, GBJ-nya, dan juga Bandung, gitu. Agar kita sama-sama melakukan gerakan sama-sama, agar kita juga mempunyai gerakan yang sama, dan kita bisa dilihat juga oleh pemerintah bahwa buruh saat ini memang gak main-main lagi, gitu. Dengan rancangan Omnibus Law, seharusnya pemerintah ataupun DPR bagaimana bisa mengatasi COVID, tapi mereka malah membahas Omnibus Law, gitu. Ini yang sangat disayangkan. Tapi begitu ditanya oleh pemerintah, Jokowi bilang itu keputusan sudah ada di DPR, nggak lagi di kita sebagai pemerintah. Berarti ini kan dia mau lepas tangan nih, padahal Omnibus Law dari dia, gitu kan. Kita mau semuanya sama bersatu untuk melawan kebijakan pemerintah yang sampai saat ini memang nggak berpihak kepada kita, khususnya buruh, gitu. Mari kita sama-sama menyamakan pemikiran dan juga gerakan. Nggak lagi kita berpatokan kepada yang di atas lah, gitu. Karena kita yang merasakan kok yang di bawah, bukannya para pimpin yang di atas, gitu. Omnibus Law belum disahkan aja kita udah merasakan dampaknya di pabrik. Dampaknya kita sudah merasakan. Contohnya kontrak sekarang 2/2 tahun, kemarin dipanggil untuk perpanjang, kita udah 2 tahun, udah 2 kali kontrak, seharusnya secara otomatis kita menjadi karyawan tetap, tapi ini masih terus dikontrak-kontrak. Ini Omnibus Law klaster tenaga kerjaan belum disahkan loh, tetapi dampaknya sudah mulai kita rasakan, gitu. Dan juga untuk kawan-kawan pelabuhan khususnya juga ini pasti akan berdampak ke depannya. Yuk kita bangun kesadaran kita masing-masing. Kerjaan kita ini terancam. Dimana ini di pelabuhan belum aja tenaga kerja asing masuk. Di daerah itu udah banyak tenaga kerja asing. Bentar lagi kalian akan tergantikan posisi kalian, gitu. Kritik muncul terhadap 5 hal yang dibahas di klaster ketenagakerjaan, mulai dari hubungan kerja, waktu kerja, pengupahan, PHK dan pesangon, serta tenaga kerja asing. Untuk sistem hubungan kerja misalnya, dihapuskannya pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang perjanjian kerja waktu tertentu alias kontrak dan diubahnya pasal 56. Pekerja PKWT bisa dipekerjakan untuk segala jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu status kontrak. Di pasal berikutnya, pekerja bisa dipecat jika perjanjian kerja berakhir dan pekerjaan dianggap selesai. Uang kompensasi hanya diberikan kepada pekerja yang telah bekerja selama setahun. Besarannya diatur kemudian lewat peraturan pemerintah. Kemudian dihapuskannya pasal 64 hingga 66 tentang pekerja outsourcing. Hal ini memungkinkan pekerjaan core business pun di-outsourcekan. Perubahan di pasal 93 menghapus kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah pekerja meski berhalangan karena haid hari pertama, menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan, melahirkan, atau karena keluarga meninggal, melaksanakan kewajiban terhadap agamanya atau ibadah, dan tugas pendidikan. Belum lagi soal sistem waktu kerja. Waktu kerja diubah menjadi paling lama 8 jam sehari dan 40 jam sepekan.
Sementara kewajiban memberi libur hanya 1 hari dalam seminggu. Jam lembur juga diperpanjang menjadi maksimal 4 jam sehari, padahal sebelumnya paling banyak 3 jam sehari. Aturan yang paling keras diprotes tentu soal upah, karena menghapus upah minimum kota dan upah sektoral. Padahal di beberapa daerah, upah minimum kota dan sektoral bisa lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Kenaikan upah pun memungkinkan hanya berdasar pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan inflasi. Nah, yang saya ingin tambahkan lagi soal situasi hari ini memang yang paling terasa hari ini adalah situasi COVID-19, COVID-19 yang mana yang kita ketahui bersama kurang lebih hampir semua negara di dunia merasakan dampak COVID-19. Tapi khususnya di Indonesia dan di Jakarta khususnya itu malah kita sebagai gerakan tidak bisa mengambil inisiatif ataupun cara bagaimana untuk mengantisipasi COVID-19 ini. Malah justru yang sebagai lawan kita yang hari ini terus kita berkontradiksi dengan pihak penguasa ataupun pengusaha, malah justru mereka yang mengambil momentum COVID-19 ini. Yang pertama yaitu pihak penguasa mengambil momentum ini, mereka berhasil mengesahkan Undang-Undang Minerba. Itu sudah disahkan. Undang-Undang batu bara dan segala macamnya. Nah, belum lagi masuk di soal sektor pendidikan yang begitu ya, mungkin bapak-bapak sebagai memiliki anak juga merasakan dampaknya itu. Nah, yang lebih kita rasakan lagi adalah ketika si pengusaha ini malah justru memanfaatkan situasi ini, pandemi ini dengan alasan untuk mem-PHK. Yang hampir kalau kita catat hampir ribuan buruh lah yang hari ini terdampak PHK. Begitupun dengan hak-haknya. Soal yang kemarin itu momentum terakhir Idul Fitri, soal masalah THR malah justru didukung oleh pemerintah dengan situasi COVID-19. Sikap pemerintah pun tidak begitu tegas dalam membela buruh atau rakyat, kita sebagai rakyat gitu loh. Malah justru mengeluarkan surat edaran Menteri soal masalah THR bisa dirundingkan dan bisa dibayar cicil selambat-lambatnya Desember. Akhirnya dari pihak pengusaha pun itu menjadi patokan. Tapi ada hal yang penting hari ini adalah melihat situasi di sektor basis kita masing-masing. Kan gitu. Bagaimana dampak Covid hari ini, pengusaha selalu mengalibikan dengan penurunan order, kerugian dan segala macam. Kalau memang kita lihat COVID-19 ini kan baru terdampak di Indonesia kurang lebih 5 bulan. Tapi pengusaha beralibi seolah-olah mereka rugi bertahun-tahun tidak produksi. Sehingga dengan tidak mengasih hak, kawan-kawan tadi saya sempat curhat sempat berkoordinasi juga sama Bu Natali, ada beberapa di basis juga THR tidak diberikan. Adapun juga kawan-kawan basis tingkatan bawah ketika nunggu THR, ketika THR yang diberikan langsung malah di PHK dan segala macamnya. Sampai kita bisa lihat lah, hampir semua wilayah yang memang hari ini di media sosial juga sudah mulai muncul. Sampai kawan kita pun ada yang ter-PHK, ya kan, dengan di PHK sehingga mereka posisinya bingung mau ngapain, jalan buntu gantung diri. Ketika dicek di kantongnya ada statik surat PHK dari pihak manajemen, dari pihak perusahaannya. Yang artinya kan ini menjadi tugas kita bersama, kita harus bicarakan seperti apa ke depan. Terlepas memang Omnibus Law yang menjadi ancaman besar untuk kita ke depan, anak cucu kita gitu, itu juga pun harus kita bahas juga. Jadi terkait dengan Omnibus Law, khususnya Undang-Undang Cilaka yang kemarin sempat berubah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, ini sebenarnya bahaya bersama. Sayangnya waktu di bulan Januari setelah kita aja ada COVID ini, masalah COVID, jadi semuanya tertunda gitu. Karena dengan berbagai macam alasan pemerintah membatasi kita gitu, dengan protap-protap yang ada sampai akhirnya khususnya dan buruh nasional, buruh yang ada di Indonesia, karena bahaya besar mengancam di depan mata kita. Jadi harapan saya di pertemuan kali ini kita bisa menghasilkan satu putusan. Saya lihat yang lebih ngeri ini, saya lihat bukan yang sudah di PHK, yang lebih ngeri yang kita lagi kerja. Ini yang lebih ngeri. Karena ini sengaja diciptakan kita kerja ini, musuhnya tuh lihat
mereka sudah program di PHK dulu ini selesai nih, karena di DPR juga lagi dibahas terus ini ya kan. Begitu selesai bahas ini, mereka baru mengundang-undangkan ini. Saya lihat yang di PHK ini kan karena udah lama kerja, mau tidak mau dia akan mau kerja ini ditarik, kita yang dilepas ini saya lihat. Jadi mumpung belum kena ke kita, ini memang betul-betul kita perhatikan. Karena ini politiknya saya lihat kencang. Karena saya sebenarnya kalau ini jatuh Indonesia ini saya lihat juga politik, tapi karena dunia apa iya? Iya kan politik sekencang ini ya. Karena ini saya lihat gerakannya begitu didukung pemerintah, dan saya lihat DPR juga dukung ini saya lihat. Jadi saya lihat ini satu-satunya ini harapan dari rakyat, dari kita pekerja. Kalau kita lengah di sini habis kita ini. Yang sudah saya bilang sama kawan-kawan kita ini, yang lebih ngeri ini sekarang yang masih kerja. Karena yang sudah PHK itu nanti akan peraturan yang selesai, yang PHK itu nanti akan gampang dipanggil orang ke mereka, karena kan udah lapar itu. Apa juga tanda tangan sama dia itu. Karena yang kita tahu bahwa Omnibus Law ini sebenarnya adalah permintaan daripada asosiasi pengusaha itu sendiri. Lalu beberapa waktu yang lalu, sedikit review, ada rapat di lintas sektor via Zoom, ya Bung Cobling ya. Ada Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia, federasi-federasi yang baik dari sektor transportasi darat dan lain-lain, termasuk kereta api dan transportasi udara. Jadi kita sudah pernah mengadakan acara lintas sektoral tersebut terkait dengan Omnibus Law. Nah, Bu Natali, kita memang belum mendapatkan pekerja asing, belum digantikan oleh pekerja asing di pelabuhan, belum terjadi. Namun sebelum Omnibus Law ini ada, kami sendiri sudah merasakan dampak yang luar biasa, Bu Natali. Bahwa kita sadar Undang-Undang 13 tahun 2003 itu saja belum maksimal membela hak-hak buruh. Ini sudah ada lagi namanya Omnibus Law. Tadi Saudara Ferry mengatakan bahwasanya di pelabuhan sudah ada 3 serikat pekerja yang diberangus. Pertama, catatan saya SPMTI, yang kedua SPJI Bersatu, yang ketiga SPC. MTI ini ketua umum dan pengurus intinya di PHK sepihak. JI Bersatu 42 pengurus inti termasuk ketua umum dan sekjennya di PHK sepihak. Di SPC 400 orang pengurus dan anggota, seluruh pengurus termasuk ketua umum dan sekjennya juga diberangus. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup persatuan buruh! Kami dari Aliansi Gerakan Buruh Jakarta menyatakan keras kepada perusahaan PT Multi Terminal Indonesia agar patuh kepada pemerintah. Dalam hal ini harap menjalankan isi anjuran yang sudah dikeluarkan oleh Kadisnaker Jakarta Utara. Itu permintaan kami dari Aliansi Gerakan Buruh Jakarta. Kami bersikap bahwa apabila perusahaan manajemen tidak menjalankan isi aturan ini, kami akan melakukan perlawanan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup persatuan buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Kami Aliansi Gerakan Buruh Jakarta mengecam keras pengusaha yang hari ini memanfaatkan situasi COVID, mem-PHK secara pihak pekerjanya. Dan kami akan melakukan terus perlawanan dengan situasi COVID hari ini yang dilakukan oleh pengusaha untuk mem-PHK sepihak pekerjanya dan mengurangi hak-hak pekerjanya. Kami bersikap secara tegas untuk menolak dan stop PHK yang terus dilakukan oleh pengusaha ke depannya. Dan kami minta kepada pemerintah agar merespon situasi hari ini. Terima kasih. Hidup buruh! Hidup buruh! Kami Gerakan Buruh Jakarta menolak seluruh undang-undang Omnibus Law. Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih.
Namun dengan hadirnya pasal-pasal kontroversi serta penolakan dan aksi protes yang terjadi, apakah Omnibus Law benar-benar bisa menjadi solusi mengatasi hambatan kemajuan ekonomi? Atau malah akan menjadi masalah baru yang menyudutkan pekerja dalam relasi industri?